Pemirsa, tim dokter Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan operasi pemisahan balita kembar siam kaki 4 Muhammad Karunia. Operasi pemisahan balita siam berlangsung selama beberapa jam. Bayi kembar siam kaki 4 Muhammad Karunia masuki ruang operasi pada Sabtu pagi. Tim dokter ahli dibantu tenaga medis di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat memisahkan parasit yang merupakan siam dari Muhammad Karunia, bayi yang lahir dengan kembaran dan kaki 4 asal desa Suwangi Timur, Lombok Timur. Anak kedua pasangan Sri Gede Jayadi dan Sri Nurul Hayati lahir pada 10 November 2022 lalu, memiliki kelainan yang disebut parasitik isipagus conjoint twin. Lahir dengan kaki 4 pada lubang dubur kedua bayi tersebut belum terbentuk, sedangkan kantung kemih dan kemaluan berada pada tubuh kembaran yang lahir tanpa kepala. Untuk operasi pemisahan ini, Rumah Sakit Umum Provinsi NTB mengerahkan 16 dokter ahli, 2 diantaranya adalah dokter ahli dari Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Prosedur pemisahan yang dilakukan pada kasus kembar siam berbeda, karena tidak hanya proses pemisahan saja, namun operasi rekonstruksi untuk memperbaiki organ atau bagian tubuh lain yang menjadi dampak dari operasi pemisahan sangat penting dilakukan. Artinya kan ini bisa Dari Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Pemirsa, dan untuk memperbaharui kabar terkini mengenai kondisi bayi Muhammad Kurnia usai operasi kemarin, kita telah bersama Dr. Sunanto, Ketua Tim Medis Operasi Pemisahan Kembar Siam RSIP NTB. Selamat siang, Dr. Sunanto. Selamat siang. Ya, dokter, bagaimana berjalannya proses operasi bayi kembar siam yang berlangsung kemarin? Ya alhamdulillah kita ucapkan terima kasih atas supportnya. Kita sudah melakukan operasi bayi kembar siam untuk yang pertama kali di NTB dan dibantu oleh tim kembar siam dari Rumah Sakit Sutomo. Dan proses untuk operasinya sendiri ini kurang lebih berjalan 15 jam ya, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 22.30. Dan untuk kondisi saat ini, kondisinya dalam kondisi yang stabil. Seperti itu. Artinya ini masih dirawat di rumah sakit begitu, dok? Iya, pasien ini setelah menjalani operasi kita rawat di ruang intensif. Kira-kira berapa lama ini, Dr. Sunanto, untuk bayi ini dirawat di ruang intensif? Iya, kita rawat di ruang intensif di ruang PICU. Untuk berapa lama, Dr. Sunanto? Untuk begitu kondisinya sudah stabil, insya Allah kita pindahkan ke ruang biasa. Tadi Dr. Sunanto sebutkan bahwa saat ini kondisi bayi dalam keadaan yang cukup baik. Bisa dijelaskan, dok, secara spesifik seperti apa kondisi bayi saat ini? Ya alhamdulillah setelah menjalani operasi memang biasanya anak akan mengalami demam, tapi itu hal yang biasa karena dia mengalami suatu proses inflamasi dan kekurangan cairan. Nah, itu sudah kita atasi semua. Kemudian untuk vital sign-nya, misalkan dari suhunya, kemudian heart rate-nya, nah ini semua juga dalam kondisi yang stabil. Ya, Dr. Sunanto, ini kan merupakan kasus yang cukup unik begitu ya. Nah, menurut penjelasan medis, bagaimana kondisi bayi siam seperti ini bisa terjadi, dok? Ini merupakan suatu kasus yang sangat langka ya. Ini dari 10.000 kelahiran hidup, hanya satu yang mengalami hal yang seperti ini. Kemudian ini juga kasus yang merupakan kasus yang sangat jarang terjadi pada pasien-pasien dengan kembar siam. Nah, ini yang kita dapatkan ini adalah pasien dengan ya bagian ekstremitasnya, ya tangan dan kakinya ada 4, kemudian ginjalnya dia itu ada 3, kandung kemihnya itu ada 2, kemudian organ panggulnya itu juga nempel pada yang satunya. Ya, apakah ini merupakan sesuatu yang bisa diantisipasi sebelum bayi dilahirkan, dokter? Oh, kalau seperti ini karena di dalam kandungan ya, jadi ini adalah proses pada waktu kehamilan, memang kita sulit untuk
menghindari, tapi bisa kita ketahui pada waktu pemeriksaan janin. Ya dokter, pasca operasi ini apakah organ-organ dari bayi ini nantinya bisa berfungsi dengan normal dan apa tindakan berikutnya yang akan diambil oleh pihak rumah sakit, dok? Ya, insya Allah karena kita sudah bisa mengidentifikasi kedua ginjalnya dan yang satu itu ginjal yang punyanya parasit, ini memang harus kita buang. Kemudian kita juga menyambungkan bagian ureternya itu ke pos yang normal. Jadi insya Allah kalau semuanya berjalan dengan sesuai yang kita harapkan, fungsi dari ginjal ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian fungsi dari organ genitalnya juga sudah kita rekonstruksikan karena ini kita curiganya adalah suatu laki-laki, kita buatkan penisnya, kemudian telurnya juga sudah kita ketemukan dan kita tempatkan pada bagian yang semestinya. Artinya apakah akan ada operasi yang akan dilakukan lagi setelah operasi yang dilakukan kemarin, dok? Insya Allah kalau untuk operasi selanjutnya mudah-mudahan aja tidak ada gitu ya, tapi kita mau mengevaluasi dari kakinya. Jadi kakinya ini kan dia agak open book gitu, dia agak melebar. Nah nanti kalau misalkan setelah kita pasang plat yang semalam itu hasilnya kurang bagus, mungkin kita akan melakukan rekonstruksi kembali. Kemudian untuk testisnya juga karena dia itu tidak tumbuh dengan sempurna, itu juga akan kita perbaiki di kemudian hari. Tapi yang penting bayi ini sehat dulu. Baik, terima kasih Dr. Sunanto langsung dari Mataram, NTB. Tentunya diharapkan bahwa bayi ini bisa segera pulih kembali ya, dok. Terima kasih. Ya, terima kasih.